Ya, hari ini tanggal 12 bulan 7 ya, di emiten Tukar Pikiran. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengkoreksi baik suaranya, suara sayanya ya, atau yang sudah berkoreksi di komentar untuk emiten tertentu. Nanti mungkin ada sesi untuk pendapat teman-teman ya, atau analisis teman-teman gitu ya. Nanti kita adain lagi sesi itu ya, biar kita sama-sama belajar. Saya belajar dari teman-teman juga, harus belajar juga gitu dari teman-teman. Terus yang udah komentar, yang telah memberikan likes ataupun subscribe juga terima kasih kepada teman-teman ya. Nanti coba teman-teman juga kalau ada emiten yang dibahas, coba lihat komentarnya, mungkin nanti kalian bisa ngambil pelajaran juga ya dari komentar itu. Dan mungkin ada beberapa yang harus dibetulkan atau dikoreksi, biasanya suka ada di komentarnya. Baik, kita lanjut ya. Tapi sebelumnya bukan ajakan untuk menjual dan membeli ya, seperti biasa harus disclaimer on dulu nih. Sekarang harus begitu ya teman-teman. Jadi saya hanya menganalisa, siapa tahu pendapat saya sama teman-teman ada yang sama, ya silahkan ambil. Kalaupun ada yang berbeda silahkan simpan, siapa tahu suatu saat yang berbedanya itu bisa disamakan. Baik, nama emitennya adalah PBSA, Paramita Bangun Sarana Konstruksi Bangunan Syariah ya. Ini syariah ya. Dia kita lihat ini dulu deh, profilnya dulu. Profil udah ya. Ini ya profilnya. Jadi ini 46% sama Asken Bangun Persada sebagai pengendali, 30% juga pengendalinya Sigma Mutiara, masyarakat 7,56%. Masyarakatnya kecil ya, sedikit lah gitu ya, sedikit ya. Ini masih di atas 5%, masih aman ya untuk tidak kena FCA. Karena peraturan yang baru itu kan saham di masyarakatnya free floatnya minimal di atas 5% ya. Ini 7% masih aman lah. Ada Bank of Singapore Limited 6,72%. Alexander Sayidiman direksinya ya. Nah ini bagus nih, banyak yang udah masuk ya, banyak yang udah masuk. Secara nomor sadarnya sudah banyak yang masuk ya. Terus holding komposisinya lokal lebih banyak ya. Siapa lokal yang ini perusahaan ya yang banyak, 87,37%. Foreignnya ada di bawah 10% sedikit, di atas 8% sedikit ya. Yang banyak juga ini ada bank ya, 8,33%. Listingnya 2016, harga IPO-nya 1.200, IPO share-nya 300 ya, 300. Terus ininya 360 juta ini, 360 juta ya. Ini perusahaan lama ya. Kita lihat untuk insidernya tahun 2023 terakhir September ada pengambilan ya, 6,72%, Bank of Singapore ya. Semenjak itu tidak ada lagi pengambilan dan tidak ada lagi penjualan ya. Ini yang ada yang ngejual juga, stock split juga ada tahun 2022. Kita lihat corporate action, dividen 13 perak ya, 26 Juni baru kemarin, ex date-nya 19 Juli. 19 Juli dikit lagi ya untuk pembagian dividennya. Tapi dividennya sudah di itu kan, kumnya kan tanggal 26 tuh ya, pembagian keterima di kantong kitanya tanggal 19 Juli. RI-nya ada RI? Oh, RI nggak ada nih. Stock split ya, stock split aja nih, 1/2. Bagus ya, berarti kemarin itu di masyarakatnya terlalu kecil, akhirnya harus stock split ya. Kita lihat ke statistik. Kalau bagi dividennya berarti bagus lah kalau bagi dividen ya. Berarti ada duitnya, punya duitnya. Untuk PE-nya, keren banget PE-nya nih, TTM-nya nih 4,19 ya. Ada value banget ya.
benar-benar untuk istilahnya bagus lah gitu ya. PBP-nya 1,36 masih normal ya, 1,36 karena dia bagian dividen ya. Kalau di atas 2 itu baru tuh agak lumayan lah, agak lumayan mahal gitu ya. Terus ini kenapa ini? EPS-nya 67 untuk TTM-nya ya. Terus ini DER-nya 0,02 kecil banget nih, kecil banget 0,02. ROE-nya keren banget nih 32,40% ya, di atas 10%. Cash-nya 112 miliar, total equity-nya 624 miliar, hutangnya kecil ya. Bertumbuh ya, ini bertumbuh bagus nih, bertumbuh nih. Dia bagian dividen 13. TTM-nya 53. Payout ratio-nya PR-nya 148% ya. Nah, kita satu lagi ya. Saya lupa nih, dia bagian dividennya. Dividen. Nah, dividen nih. Rajin enggak dia? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 2 kali 24. Wis mantep nih. Masih ada sisa nih. Kan baru yang 3 benih baru 13 ya. Ini ada TTM-nya kan 13, yang di itunya 53 ya, masih ada sisa tuh buat apa namanya, masih gede ya sisanya buat ini. Bagus nih kalau buat yang suka dividen berapa persen, nanti kita hitung ya berapa persen yieldnya. Oke, TTM udah, kita langsung ke Punda Chat dulu ya. Punda Chat dulu. Punda Chat itu mungkin nanti kita akan ulas ini ya. Punda Chat itu berfungsi untuk melihat harga wajar ya. Ini kan harga tengah-tengahnya nih di 13,40. Saya pakai PE rasio ya, PE rasio 3 tahunan ya. Jadi PE rasionya untuk 3 tahunan kita lihat. Nah, ini kalau dari garis tengahnya itu dia emang lagi under value ya. Biasanya dijual di harga 13,40 ya, rata-ratanya 13,40 ya. Dia sekarang udah istilahnya di bawah harga rata-ratanya. Untuk 1 tahun, untuk 1 tahun hampir mendekati harga under value-nya ya di sini ya. Harga istilah under murah lah gitu di sini ya. Ini kan ini cuma negatif 1 ya. Di PE-nya 3,16 ya. Jadi targetnya ya kalau jangka menengah ya ke sini ya. 3114 ya. Kalau untuk jangka panjangnya 334 ya untuk ke harga tengah-tengahnya, karena dia setelah melewati harga tengah-tengah ke harga 366 dia cenderung di bawah ke bawah lagi ya. Nah, berarti sekarang lagi terendahnya bukan titik terendah ya. Kita lihat 10 tahun belum titik terendahnya ada di harga 144. Ini cenderung naik sebenarnya ya. Mana untuk 2023 sampai 2024 dia cenderung menyentuh support ya. Nah, di sini ya. Di harga berapa nih supportnya nih? Harga sekarang ya supportnya ya. Udah 83 ya. Antara segitu ya. Nah, kita akan hitung harga untuk harga wajarnya berapa. Kita butuh yang namanya harga tengah-tengah. Bukan harga tengah-tengah, PE tengah-tengahnya ya udah ada ya 13,40 ya. Nah, di sininya kita butuh yang namanya ini belum, net income-nya belum disebut nih. lupa sorry bro. Ini ada net income-nya kuartal 1-nya 27. Peningkatan bagus ya. Dari 2023 ke 2024, 18 ke 27 hampir gede juga ya peningkatannya ya. 14, 37, 21, 24 ini ke peningkatan cuma di sini doang. Kuartal 2-nya dia agak penurunan ya, dari tahun 2022 ke 2023-nya penurunan. Terus kuartal 1 ke kuartal 2 kuartal 1 ke kuartal 1 di tahun 2023 dari sini kurang, cuman di sini langsung ada peningkatan lagi. Berarti sini ada perbaikan setelah kemarin kuartal 1 jelek. Nah, sekarang ada perbaikan. Kalau net income-nya 212, 139, 138 juga terlalu jauh ya untuk net income-nya. Berarti di sini dia berani untuk memangkas ongkos produksi ataupun
biaya yang lainnya bisa menekan lah istilahnya gitu ya. Baik, kita langsung lanjut ke yang hitungan PE itu. Kita butuh yang namanya EPS ya. EPS TTM-nya 35 ya, di sini 35,77. Kalian juga bisa lihat di sini langsung ya EPS TTM. Yang ini berarti ya TTM kuartal 1 ya 67,38, ini 67,38. Sorry, yang ini ya TTM kuartal 1. Karena setiap TTM itu per kuartal beda ya. Nanti kalau ada kuartal 2 lagi ya harga wajarnya berubah lagi gitu ya. Ini 67,38, kita 67 nih. 67,38 dikali nilai ini rata-rata PE untuk 3 tahunan 13,40 ya, yang ini 13,40. Atau kalau bisa dilihat di sini nih ada nih ya. PBSA min PS standar depreciation 3 tahun ya 13,40. 13,40 kita pakai sama dengan enter. Tuh, berdasarkan PE itu di 902. Apakah mungkin? Ya bisa jadi gitu kan. Kita lihat aja di sini nih. Oh kan di 470 ya. Lihat ini ke 10 tahunan. Di 902 tuh. Mungkin enggak? 700, 800, 900 tuh. Bisa di sini berarti ini ya. 904 ya. Kadang-kadang suka ketinggian juga sih. Tapi nggak apa-apa kan, pernah menyentuh ini waktu pertama kali IPO kali ya. Dia ke sini ke 900-an ya. Ini jarak 10 tahun ya, 10 tahun saya ngambil 10 tahun biar agak luas. Berarti di sini nih dia 904. Cuman ya belum pernah nembus gitu kan, belum pernah nembus. Artinya emang mungkin ya seperti itulah kalau hitungan PE gitu ya, pakai rumus PE ya seperti itu ya. Karena kan ROI-nya ya sampai 32 ya, ROI-nya 32%, gede banget ya. Ini ROI-nya 32% ya. Makanya kalau ini tidak terlalu masuk akal, kita pakai yang kedua, pakai rumus PBP. Wah itu terlalu tinggi katanya. Bisa aja, cuman jangka waktunya harus lama. Minimal kan itu hitungan 10 tahun ya. Harus nunggu 10 tahun, bisa jadi harganya ke sini gitu kan. Bisa jadi. Jadi ini sangat under value, sangat under value gitu untuk berdasarkan rumus dari PE rasio ya. Nah, kalau kita pakai rumus PBP ya, kita butuh yang namanya harga rata-rata untuk 3 tahunan, PB 3 tahunan ya. Nah, di sini 1,65 ya, di sini ada nih 1,65. Nah, kita butuh namanya harga buku. Harga buku adanya di sini nih ya. Nah, 207 ya, 207 kita rubah lagi di sini. 207 titik berapa? 96 dikali, nah kita butuh yang namanya ini nih ya, PBB rata-rata selama 3 tahunan ya, 1,65. Jadi lebih masuk akal mana ya, terserah kalian ya, di 343. Jadi berdasarkan rumus PBP adanya di 343. Kita lihat satu tahun ini kan dia berdasarkan rumus PBP ya. 300 berapa? 43 ya. 343 mana sih? Oh ini dia. 343. 340. Nah, antara inilah, jadi di atas harga ini apa namanya? 343 yang 1 tahunan dulu dah ya, kalau biar agak deket dikit. 343 berarti di sini ya. Nah, ini kan lebih masuk akal.
Ya, kalau berdasarkan PBP lebih masuk akal. Cuman kalau berdasarkan PE berarti sekarang itu lagi murah-murah 900 ke 900 ya. Anggapnya 900 gitu ya, anggap aja. Tapi kan pernah menyentuh harga segitu gitu kan. Cuman harus dalam jangka waktu panjang. Jadi ini bukan istilahnya sehari 2 hari gitu atau enggak sebulan 2 bulan. Ini kan dia lagi downtrend tuh, downtrend diangkat dikit gitu, downtrend lagi gitu kan, dari posisi downtrend. Bukan dalam posisi downtrend kan. Downtrendnya kenapa ya? Mungkin banyak faktor lah gitu ya. Jadi di 344 ya. Kita catatan dulu ya, biar jelas dulu. Mana 344. Nah, jadi kalau bisa menyentuh harga wajarnya ya bisa. Kalau ini kan masuk akal. Kenapa? Karena di tahun ini aja udah menyentuh ke harga 362 ya, paling tingginya 371, cuman dia diturunin lagi ke harga ke harga wajar berdasarkan pundacat. Cuman harga wajarnya sebenarnya di 344 untuk kuartal sekarang ya, 344. Nah, area-area sinilah ya. Jadi dia pas dari harga tengah-tengah nih 333-an ya, 333 naik dikit ke sini, ke area sini ya, ke area sini nih. Tapi selepas itu ketika dia menyentuh harga 350-an sampai 370-an, cenderung dia udah mendekati oversold-nya, akhirnya diturunin lagi ke harga itu. Jadi targetnya kalau itu ya udah targetnya harga 344 aja berdasarkan rumus PBP aja, itu lebih masuk akal ya. Ketimbang yang 900 berdasarkan bisa. Cuman kan kalian mampu nggak nahannya sampai 10 tahun, 5 tahun, mampu nggak gitu loh. Kalau udah jangka panjang seperti itu ya udah kalian yakin aja gitu kan kalau mau berdasarkan rumus PE. Tapi kalau untuk singkat-singkat 344 ini masih bisa kekejar lah ya, seperti itu ya. Oke, kita lupakan untuk harga wajarnya. Kita lihat kenyataan ya. Oke, kita hilangin ini. Kita lihat kenyataan. Kenyataannya seperti ini, lukisan market makernya ya. Ini seperti ini lukisan market makernya. Dia bagiin dividen kemarin 13 perak ya. 13 perak kali harga 280 berarti dapat berapa jutnya tuh? 13 dibagi 280 ya. 280 sama dengan 4%-an ya? Ya, 4%-an ya? Ya, 4%-an ya, 4%-an ya. Lumayan kan, 4% itu lumayan kan? Nah, kalau dilihat dari lukisan market maker, bandar lokal cenderung dia ngejual terus ya. Lihat. Dia walaupun di sini candle-nya naik turun, cuman sekarang dalam posisi si bandar lokal itu ngejual. Si Foren berusaha naikin, dia berusaha membeli ya, bukan naikin. Berusaha membeli, dia ngejual, ngebeli lagi, ngejual, sekarang ngebeli lagi. Nah, posisi sekarang itu si Foren lagi membeli dari mulai tanggal 28 Juni ya. Jadi semenjak ada pengumuman dividen di sini, turun gap ya. Turun nih. Dia ngambil barang setelahnya ya, jadi ya dia ngebuang di area sini nih, di area berapa ya, 290-an lah ya, 290-an sampai 280 dia ngebuang, tapi dia mengut lagi di tanggal 28 Juni ya di harga 280 ya. Jadi cenderung ini dari 28 Juni itu Foren ngambil, cuman bandar lokal ngejual. Terbukti di sini, lihat teman-teman, lihat ya, lihat di sini merahnya itu pekat ya, merahnya pekat terutama waktu 01 April ya, dia langsung ngebuang. Nah, secara isian seperti itu teman-teman ya. Jadi sekarang lagi diambil sama asing dulu nih dari tanggal 28 Juni. Nah, kita lihatlah untuk hari ini dulu ya. Untuk hari ini tanggal 12 ini broker ya, ada MG masuk nih, udah AMG ya.
Terus ada LG juga bagus gitu kan. Cuman kalau YP ya bukan YP yang scalping ya. Ini untuk foreign, ini domestik ya. Untuk foreign hanya ngejual aja ya sekarang ngejual ini. Di sini merah enggak? Di sini cuma kecil. Jadi semenjak dia pengambilan ada penjualan dikit wajar. Kenapa wajar ya? Mereka juga kan habis ngebeli gitu kan, harus nahan harga dengan apa ya, ngeganjal sebelah kanan gitu kan, ngeganjal sebelah kanan ya, ngeganjal sebelah kanan. Kita itu dulu deh, ini belum, koneksinya kurang baik ya. Kita lihat dulu ganjalannya berapa. Kalau udah begini nih, kita masuk ke watchlist dulu deh. Kita tandain dulu bahwa di tukar pikiran ini biasanya suka saya pantau ya. Saya pantau, kita tukar pikiran. Kalian juga di di sekuritas kalian ya, usahakan punya watchlist sendiri, jadi punya saham jagoan sendiri ya. Ini yang lagi dianalisa sama kalian nih, lagi ditunggu turunnya gitu kan. PBSA Beladen. Cuma lihat bid dan opernya aja. Bid dan opernya kesininya tipis ya, seperti yang kekurangan barang ya. Cuman dia tahan di harga-harga ini aja nih. Ini juga tipis, yang ini udah sama juga tipis. Tahannya sedikit, ini juga yang nahan sedikit ya. Kesininya bolong, ompong. Ompong ya, kesininya ompong. Ini ya khawatir kalau beli banyak ya susah ngejualnya, malahan turunnya signifikan banget gitu ya. Terus kita lihat di sini siapa ini, karena yang ngambil poren, kita lihat poren dulu ya. 28 Juni. Sampai santai aja ya. Kalau ngebahas itu harus jangan cepat-cepat lah. Santai aja ya. 20 ada CC bagus juga ini si CC. CC cuma beli 3,8 ribu, artinya emang itunya kecil ya, untuk ngebuang, untuk makannya itu mungkin aduh ini jangan banyak-banyak deh katanya, susah ngebuangnya gitulah. Jadi kalau yang bid dan opernya itu kecil ya otomatis ngebuangnya itu yang agak susah gitu. Kalau dibuang terlalu banyak ARB gitu kan, dibuang kecil-kecil lama gitu. Mungkin dia juga memikirkan itu ya. Ini juga kenapa ngebantingnya kecil-kecil ya, cenderung bersabar dulu untuk ngebuang gitu, karena bid dan asnya itu kecil. Jadi teman-teman, untuk yang ngebuang siapa di sini? Kita ngebuang yang dari sini aja ya, dari tanggal 8 Juli ini, 8 Juli untuk domestik ya, 8 Juli. Seminggu ini yang ngebuang siapa? Domestik yang ngebuang ada si FZ ya, ada si FZ, ada si BB, ada si P, ada si ATA, ada si XA. Ini yang cenderung ya teman-teman kita yang ngambil ya, bagus lah gitu ya, bagus lah. Berarti teman-teman kita sebenarnya udah analisis nih, ada gap gitu kan. Mungkin teman-teman kita yang tahu istilahnya trading paling mudah gitu untuk menganalisa, cuman gap candle udah, jangan banyak-banyak istilahnya, jangan banyak-banyak yang harus diteliti gitu ya. Kalau emang jadi semakin simpel untuk menganalisa, sebenarnya bikin semakin mudah gitu untuk mendapatkan cuan seperti itu. Udah ini ada gap gitu kan, ya udah belilah, nanti paling targetnya menutup gap gitu kan. Contohnya ini di harga 283 berapa rewardnya, keuntungannya berapa ke gap ya, 2% gitu kan, lumayan 2% juga kan ya, lumayan 2% juga, 2% ke duit. Nah kalau dari smart money sebenarnya udah ada yang masuk ya, ada yang masuk nih, cuman belum signifikan ya, nggak seperti yang di sini ya. Ini kan signifikan banget nih ditaikinnya, cuman ini pakai candle hijau, ini pakai candle merah nih. Nah ini tanda-tanda sebenarnya ini. Nah, tanda-tanda berarti mau ke arah 311. Waktunya kapan kita tidak tahu. Soalnya udah 3 bulan nih belum menyentuh sini. Cuman udah dikasih tanda saya mau ke sini gitu ya.
Nah ini juga nih, lihat nih, kasih tanda, akhirnya dia ketutup sama candle merah juga. Candle merah dikit tuh ya dari gap. Ini ada gap up, ditutup bagus gitu kan. Ini juga ada gap up, ditutup bagus. Nah untuk area yang sedikitnya cuma ada ini doang, ada gap doang. Rewardnya kecil 2,2%, cuman ya kalau yang teman-teman harus bersyukur juga waktu 2% ya. Kalau miliaran 100 juta kan lumayan. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi kalau menurut lukisan market maker seperti ini, seperti itu ya pendapat saya apa? Pendapat saya karena ada gap, kemungkinan dia menutup gapnya. Supportnya di mana? Supportnya itu kita lihat, kita hilangin dulu dia. Ada nih supportnya nih, udah di support nih. Nah, di apa namanya? Di candle tarikan ini ya, tarikan ini. Di harga 280 ya, 280. Ini aduh ini nggak asiknya itu bikin gap ya. Ini bikin gap nih, gap up. Gap up. Jeblos. Ya, kalau yang beli di sini gimana nih? Di 348. Ya, gimana? Ini juga ada nih candle merah udah ngasih tanda yang mau ke sini ya. Di 362 nih. Di sini juga ada gap, kita kasih tanda lagi, Bro. Nah, ada gap lagi di sini. Yang terjauhnya berarti di sini nih. Di 362 atau yang menuju harga wajarnya ya. Bisa jadi soalnya juga udah mulai gitu. Cuman ini saya nggak asik ininya aja. Cara naikinnya nggak asik gitu ya, cara naikin, cara ngebuang barangnya nggak asik nih, kan ini dibuang nih antara foreign sama lokal ya, sama bandar lokal ketika ada pembagian dividen tahun 2023 nih. Ini kan gede banget nih dividennya ya, lumayan lah, bukan gede, lumayan gitu ya, 40 rupiah ya. Cuma cara naikinnya nggak asik, jebret aja gitu kan, terus dibantingin juga nggak asik, terus nggak ditutup dulu nih tuh ya, nggak ditutup dulu. Harusnya kan teman-teman kalau yang fundamentalnya baik kadang-kadang ya udah tutup cap dulu baru turunin gitu kalau yang berfundamental baik. Tapi ini nih saya pikir fundamentalnya bagus, cuman dari yang saya lihat dari lukisan makernya kurang bisa melukis. Ini saya duanya terlalu lama. Benar kalau kata teman kita, udah pusing katanya di situ-situ aja. Wajar, kenapa hanya di situ-situ aja? Ya orang bandar lokalnya lagi jualan gitu kan. Ini bandar lokal lagi jualan. Kapan mau di-up? Ya ketika selesai jualan bandar lokalnya, udah jualan, udah cukup, saya udah dapat duit banyak, cukup. Kemarin saya beli, ya sekarang ngejual. Harus pelan-pelan karena kan bid dan opernya tipis. Kalau dia ngejual istilahnya punya masih banyak barang, ngejual sekaligus kan nggak bakal kejual semua. Cuman kalau dijualnya ditaikin, diturunin, taikin, turunin, kan dia bisa gitu, bisa mengimbangin untuk penjualan itu pelan-pelan. Ada yang dimakan, ada yang dihajar kiri gitu kan. Cuma ada dihajar kanan kayak gini nih, taikin, tiba-tiba diturunin gitu kan, seperti itu. Kapan naiknya? Ya ketika nanti mungkin si bandar lokal udah selesai jualan, terus dia juga kan lagi banyak duit, nanti kalau udah jualan masih banyak duit, nanti mungut balik lagi ya, seperti itu teman-teman. Kebetulan sekarang si foreign juga lagi akumulasi ya. Ini ketika foreign akumulasi juga sembari jualan kan lumayan gitu kan. Di sini diangkat atau 1 bulan. Ya wajar kalau si PBSA ini tidak diangkat, orang bandar lokalnya lagi jualan. Seperti itu teman-teman ya. Jadi harap bersabar aja nunggu si PBSA ini selesai jualannya. Ini kayaknya masih banyak barang nih ya. Cuman kabar baiknya ya si foreign sudah mulai akumulasi ya. Walaupun di beberapa hari ini dia diam, cenderung dia nahan. Dari frekuensi analyzer smart money-nya belum ada yang masuk yang signifikan ya. Harap bersabar aja kalau untuk PBSA karena bandar lokalnya yang nguasain bandar lokalnya masih jualan ya. Mungkin terlalu banyak barang tapi yang nampung tidak ada, gutah gitu aja. Karena ini terlihat yang nampung itu adalah broker-broker teman-teman kita yang mungkin ya duitnya terbatas gitu.
Tinggal nyari aja ini siapa yang mau nampung dan siapa yang mau peperangan. Biasanya smart money yang nampung, cuma ini nggak ada smart money yang nampung ya. Kalau smart money yang mamantuknya sama-sama punya duit gitu kan, cuma dia punya banyak broker dengan broker berbeda-beda. Para istilahnya pemegang itu juga kalau smart money itu kadang-kadang pemegang di reksadana ataupun trader profesional biasanya dia masuknya ke sini ke smart money ya. Dia juga banyak duit gitu ya. Fund manager lah istilahnya, fund manager gitu ya. Baik ya, segitu ya teman-teman, mudah-mudahan membantu teman-teman yang punya emiten PBSA ataupun yang kemarin komentar di komentar YouTube tentang coba kalau ada waktu PBSA kenapa tidak diangkat-angkat. Pendapat saya seperti itu ya. Cuman tenang, di sini udah ngasih tanda ya. Oke, segini aja ya. Ciao ya.